4 orang yang mendapat keringanan tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat setia channel ini, semoga diberi kemudahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya robbal alamin. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, juga kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya di bulan Ramadan. Namun dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah juga meringankan puasa bagi mereka yang tidak mampu menjalankannya. Itulah besarnya kasih sayang Allah pada kita hambanya. Ia tidak pernah memberatkan hambanya dalam kesulitan beribadah. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. 1. Orang sakit. Jika kondisi sakitnya hanyalah sakit ringan, seperti pilek, batuk, atau sakit kepala ringan, maka ia wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasanya. Hukum meninggalkan puasa dengan sengaja bagi orang seperti ini adalah dosa. Adapun orang yang memiliki penyakit yang parah atau jika ia takut kondisi kesehatannya justru akan semakin memburuk jika berpuasa, maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu." Surat An-Nisa, ayat 29. 2. Wanita hamil dan menyusui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui." Hadis An-Nasai. Keringanan separuh salat tentu saja khusus bagi musafir. Keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi musafir. Dan telah diketahui bahwa keringanan puasa bagi musafir yang tidak berpuasa adalah mengkodonya, tanpa adanya fidyah. Maka sama pada wanita hamil dan menyusui. Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya ketika mereka berpuasa, karena Rasulullah sendiri tidak merinci hal ini. 3. Orang yang sudah renta. Bagi para orang tua yang sudah sangat renta, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu pula dengan orang yang sakitnya sudah sangat parah dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, seperti kanker atau penyakit berat lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua. Al-Mughni. 4. Musafir. Terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan atau tidaknya seorang musafir untuk meninggalkan puasa. Pertama, jika ia memang dalam situasi yang sulit untuk berpuasa, maka ia diperbolehkan tidak puasa. Jabir mengatakan, Rasulullah ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Rasulullah mengatakan, "Siapa ini?" Orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar." Hadis Bukhari dan Muslim. Kedua, ketika kondisi memang memungkinkan untuk berpuasa, maka ia boleh berpuasa. Dari Abu Darda, beliau berkata, "Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan Ibnu Rawahah yang berpuasa ketika itu." Hadis Bukhari dan Muslim. Ketiga, jika ia dalam kondisi yang sama sekali tidak mungkin untuk berpuasa, maka ia diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata, pada saat Rasulullah keluar pada tahun Fathul Makkah menuju Makkah di bulan Ramadan, beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Quro, Al-Gomim, suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air dan meminumnya. Itulah orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang hamba-hambanya.